Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita semua masih bisa berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan tema yang telah kita buat, yaitu Salam Sumpah Pemuda, sosialisasi bersama Sultra Riau dalam pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi Rumah Belajar untuk berbagi praktik baik model pembelajaran inovatif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofia Nurkartika MPD selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 yang berkesempatan untuk hadir dalam kegiatan ini. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Sehat, Bu? Iya, alhamdulillah. Putus. Oh, sinyal kayaknya. Putus deh. Gimana? Ya, iya, Bu. Pak Yasri, apakah putus-putus? Jelas di tempat saya. Iya, mungkin sinyalnya di... Iya, saya lanjutkan ya. Dan rekan-rekan sahabat Rumah Belajar yang terpilih tahun ini sebagai sahabat Rumah Belajar tahun 2022, saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama, Pak Yasri Nurbahtiar SPD SRB dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak Yasri, boleh sapa supaya dilihat sama teman-teman lain. Assalamualaikum. Salam Rumah Belajar. Yang kedua, Ibu Vina Rosa Utama, SPD, sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Riau. Assalamualaikum, Bu Vina. Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf, suara lagi serak. Jadi untuk materi yang harusnya saya sampaikan hari ini, nanti akan disampaikan sejalan oleh Ibu rekan saya, SLB dari Provinsi Riau, Ibu Ramayani. Mohon maaf. Iya, semoga lekas sembuh ya, Bu. Ya, selanjutnya Ibu Rahmayani SPD MPD dari Provinsi Riau. Assalamualaikum, Bu Rahma. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal ya buat siang, semua. Bapak Ibu hebat semuanya. Ya. Dan yang terakhir saya sendiri, salam kenal kembali. Jumaida SPD MPD, sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan yang kami banggakan Bapak dan Ibu guru yang berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan kali ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, untuk memulai kegiatan, adapun susunan acara yang pertama pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Selanjutnya itu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yasri Nurbahtiar. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Siti Jumaidah atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita yang pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini kami melakukan sebuah kegiatan untuk membagi pengetahuan kami, membagi pemahaman kami terkait Rumah Belajar maupun PMM. Semoga apa yang kami bagikan pada hari ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua dalam upaya kami mencerdaskan generasi bangsa. Amin, amin, rabbal alamin, amin. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Siti Jumaidah. Ya, terima kasih Pak Yasri. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Selanjutnya, sambutan Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 sekaligus membuka kegiatan sosialisasi kali ini kepada Ibu Sofia Nurkartika MPD. Kami persilahkan dengan hormat.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan selamat siang untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Mungkin ini sudah mulai masuk sore ya untuk daerah Riau. Iya. Siang. Oh, masih siang. Nah, siang ya, masih ya. Nama ya Wita ya. Kami WIB. WIB. Oh, WIB. Oh, WIB. Kalau WIB, oh berarti jam 2 ya. Ya, untuk masih WIB. Oke. Ya. Bapak Ibu, para sahabat rumah belajar yang sudah hadir di room ini, pertama-tama mungkin saya mohon maaf terjadi hal yang tidak diinginkan ya, karena kebetulan ini lagi flu berat ya, habis minum obat malah ya agak oleng-oleng dikit ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah menunggu sehingga saya bisa mendampingi kegiatan Bapak Ibu semua dalam kegiatan sosialisasi portal rumah belajar dan PMM. Iya, Bapak Ibu guru hebat yang hadir dalam kegiatan penting ini, di mana Bapak Ibu sahabat rumah belajar dipercayakan untuk membuat sebuah sosialisasi, entah itu dengan rekan yang berada dalam satu provinsi ataupun berkolaborasi dengan kawan-kawan sahabat rumah belajar di provinsi lain. Dalam hal ini saya lihat ada provinsi Riau dalam memanfaatkan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini sedang gencar-gencarnya semua guru diminta untuk memahami, mempelajari, dan bahkan mempraktekkan praktik baik dari berbagai model pembelajaran yang inovatif terkait yang ada di dalamnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka ataupun hasil dari pembelajarannya yang ada dalam platform Merdeka Mengajar. Iya, Bapak Ibu semuanya, di sini mereka para sahabat rumah belajar ini merupakan orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi, semangat luar biasa untuk berbagi dengan kita semuanya tentang model pembelajaran inovatif yang nanti Bapak Ibu akan melihat apa-apa saja yang bisa kita ambil sisi positifnya dan bisa kita modifikasi dengan keadaan di lingkungan sekolah kita. Ya, di sini dari platform Merdeka Mengajar dan portal kesayangan kita di portal rumah belajar, ya banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil, ya utamanya di PMM ini. Kalau Bapak Ibu bertanya tentang kurikulum dan wajib untuk kita pelajari adalah yang ada dalam platform Merdeka Mengajar. Ya, karena memang tidak ada instruktur yang disahkan oleh Kemendikbud untuk mensosialisasikan atau melatih guru-guru untuk bisa memahami kurikulum Merdeka, kecuali Bapak Ibu mau belajar sendiri dalam platform Merdeka Mengajar. Ya, kecuali juga ya sekolahnya masuk dalam sekolah penggerak atau IKM mandiri belajar berbagi ataupun berubah. Ya, jadi apapun yang disampaikan oleh teman-teman ini hari ini adalah, saya kira ini adalah sebuah langkah positif di mana kita bisa mengikuti jejak mereka kalau itu dirasa bisa untuk diterapkan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Oke, mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kurikulum Merdeka ini akan segera diterapkan. Segala macam referensi Bapak Ibu bisa buka di portal rumah belajar. Informasi tentang kurikulum Merdeka hanya ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, saya akan membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Demikian Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Duta Rumah Belajar untuk motivasinya.
memang betul kata Ibu Duta bahwa kita memang harus penuh semangat untuk mempelajari yang namanya kurikulum merdeka, karena kalau kita diam, pasif, kita tidak akan tahu apa-apa tentang perkembangan teknologi saat ini. Nah, melalui PMM ini banyak pelajaran yang kita dapatkan sekarang. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu. Ya, selanjutnya akan melangkah kegiatan selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk materi pertama yang akan disajikan oleh Bapak Yasri Nur Bahtiar. Sudah siap, Pak? Oke, siap. Oke. Oke, jadi saya bagi 2 sesi. Untuk sesi pertama Bapak Yasri sama Bu Vina kan belum bisa, jadi saya dulu ya, Bu Vina ya. Setelah ya Bu Vina nanti terakhir bersama Ibu Rahmayani. Oke, Pak Yasri saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, izinkan saya sedikit memaparkan materi terkait portal rumah belajar. Ya, jadi perkenalkan, saya Yasri Nur Bahtiar, salah satu sahabat rumah belajar dari 28 sahabat rumah belajar tahun 2022 di Sulawesi Tenggara. Kayaknya Pak Yasri ini petahana ini. Ketahuan ya, Bu, Ya. Sejak tahun berapa Pak Yasri? ya, sejak 2019 ya. Sejak 2019. Biasa nih Pak Yasri ya. Lanjutkan Pak Yasri. Ya. Silahkan Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya. Bagus Pak berbagi pengalaman supaya kita dengar dari 2019. Iya. Jadi sebenarnya perbedaannya dari 2019 ya, dengan 2020 sampai sekarang itu cuma di levelnya saja. Jadi di 2019 itu sampai level 3 saja, di 2020 itu sudah mulai level 4 diperkenalkan. Oh. Gitu ya. Jadi ada peningkatan level. Kemudian 2019 terakhir cuma pendasarannya itu 2 besar ya. Kemudian sekarang kan sampai 5 besar. Oke, baik. Ya, ada peningkatan. Ya. Oke, baik. Oke. Ya, jadi kita akses portal rumah belajar. Rumah belajar itu kalau untuk masuk ke sana kita bisa mulai dengan mengetik alamat webnya itu belajar.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, kalau kita membuka di sini, ini sebenarnya ada banyak sih yang bisa kita ambil dari sini yang bisa membantu kita dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, di sini ada login. Kalau kita mau login, kita bisa gunakan akun Bayar ID. Ya, karena ternyata akun Bayar ID itu pemanfaatannya sudah mulai luas, apalagi untuk pembatik ini kemarin itu sudah menggunakan akun Bayar ID. Nah, kemudian untuk di sini fitur utamanya ada 4 ya. Ada sumber belajar, kemudian kelas maya, laboratorium maya, bank soal. Kemudian untuk beberapa fitur pendukungnya seperti berikut: peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jajak angkasa, karya bahasa dan sastra, ini PKB, blog pena, Edo Game, dan augmented reality. Oke, kalau yang sekarang ini PKB ini kan sudah mulai dimanfaatkan untuk banyak kegiatan-kegiatan. Kalau yang sering saya gunakan adalah wahana jajak angkasa untuk pembelajaran di kelas 6 karena ternyata tampilannya lebih 3 dimensi dan memang menarik bagi siswa untuk mempelajari tata surya untuk kelas 6. Tapi saya coba akses tadi, ini belum bisa terakses, mungkin lagi down webnya. Nah, kita fokus ke sumber belajar. Ya, jadi sumber belajar ini sebenarnya merupakan media yang bisa kita gunakan untuk membantu kita di kelas dalam pembelajaran. Kalau kita lihat di sini, ini banyak konten-konten yang sudah mendapat izin untuk diterbitkan di portal rumah belajar. Jadi kelebihannya adalah sumber belajar sini gratis. Kemudian di dalam ini sudah banyak karya-karya dari para duta rumah belajar maupun sahabat rumah belajar dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kalau kita lihat di sini ini nyaris komplit
ya nyaris komplit di dalam sini. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam sih sebenarnya. Kalau teman-teman ingin mencoba membuat sebuah aplikasi pembelajaran kemudian di-share di sini bisa juga kalau kita mau tambahkan kontennya. Tetapi konten saya 2019 itu tidak berhasil lolos. Tidak berhasil lolos di sini, jadi tidak pernah saya tidak pernah bisa kita lihat di sini. Baik, di sini ada beberapa konten ya. Kalau kita coba ambil salah satunya, contoh ini. Ini salah satu sahabat rumah belajar kita. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mencari level untuk pembelajarannya, misalnya untuk sekolah dasar bisa diklik di sini di sebelah kiri. Kita bisa ambil di sini sesuai dengan tingkatannya. Ini untuk SD saya fokus. Oke, kita cari untuk kelas, model kelas berapa sesuai dengan bidangnya. Saya ambil kelas 4 karena saya fokus di kelas 4 sekarang. Nah, ini ada berbagai macam media pembelajaran yang bisa kita sajikan di kelas. Apalagi kalau teman-teman punya Chromebook di sekolah atau tablet yang diberikan oleh kementerian, bisa digunakan untuk mengakses ini. Nah, ini saya coba klik ini. Ini Pak Oji ya, Duta Rumah Belajar tahun 2018 kalau saya tidak salah ingat. Hai, sahabat rumah belajar. 2017. Kalian Pak Oji. bilang Iya. terima. Nah, ini teman saya satu kamar saya waktu kami ke Malaysia dari Kementerian Pendidikan di 2019. Jadi dia teman satu kamar saya. Jadi kami dari Dipapur sampai pos Dipaturinya bahkan di Malaysia 3 minggu tuh kami sama-sama bersama-sama beliau. Oke, jadi teman saya. Nah, ini kelebihannya juga kita bisa unduh di sini. Ya, di 2018 saya sudah sering unduh-unduh di aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nah, ini. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Belajar asyik bersama Rumah Belajar. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor. Faktor tersebut adalah bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Jadi untuk mengetahui apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau Oke, baik. Ini salah satu contoh. Tapi kalau kita gunakan di pembelajaran, di kelas ini digunakan sebagai bagian untuk memperkuat pemahaman siswa. Kalau untuk dalam proses pembelajaran di kelas itu, saran dari Ibu Krisna sebenarnya jangan gunakan video untuk menjelaskan di kelas, tetapi berikan ini sebagai bagian dari referensi belajar mereka saja. Jadi kalau kita berikan video, itu tugas guru untuk menjelaskan apa, tetapi ini sebagai pembantu saja bagi kita untuk siswa lebih memahami. Karena kalau dengan menggunakan video, bukan bilangan prima, kita terlebih dahulu harus mengetahui faktor-faktor dari bilangan tersebut. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan faktor bilangan? Faktor bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Contoh, berapakah faktor dari bilangan 4? Tadi saya coba mendownload, ini hasilnya ya, yang prima ini. Jadi kita bisa download sebenarnya. Jadi kalau terkendala dengan jaringan atau mungkin fasilitasnya di sekolah kita kurang memadai untuk diberi oleh siswa, kita bisa download kemudian tampilkan di kelas untuk sebagai penguatan ya, gitu. Jadi kalau untuk pembelajaran sebelumnya sebenarnya bagusnya kita menjadikan materi, kemudian untuk sebagai tambahan bisa menampilkan video seperti ini sebenarnya gitu. Jadi kalau tidak terkena dengan jaringan bisa kita ambil di sini, kita download, dan memang tidak dilarang untuk mendownload. Beda kan kalau kita pakai yang
untuk yang lain itu kan dia harusnya dia berbayar. Nah ini dia gratis. Oke, kita coba yang web. Coba besar buka. Oke, ini sensitifnya. Belum lagi. Baik, kita lanjut ya yang lain ya. Jadi ini salah satu untuk konten rumah belajar. Kalaupun teman-teman mau membagikan soal kepada siswa, ada namanya bank soal. Ada di sini bank soal untuk bisa menambah kita tinggal tarik bank soal untuk menambah ini kemampuan siswa. Jadi tergantung dari jenjangnya yang kita miliki. Jadi kalau di kelas saya kelas 4, saya bisa klik yang kelas 4. Ini ada berbagai soal yang sudah disediakan. Oke, kalau untuk jadi kontributornya saya belum pernah mencoba di sini. Kita coba di matematika ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada berbagai yang disediakan. Tentunya ini sudah melewati proses seleksi, jadi asal-asal. Nah ini. Jadi kalau sumber daya sekolah yang kita mendukung, kita bisa memberikan ini kepada siswa untuk membantu membantu mereka dalam proses pemahaman. Tapi kalau untuk lewat PMM nanti dijelaskan oleh teman, ada yang asesmen ya, bisa digunakan juga. Nah ini kalau ini kan untuk siswa, tapi hasilnya mungkin kita tidak bisa lihat. Tapi kalau untuk di PMM itu kita bisa lihat langsung menggunakan aplikasinya. Aplikasi PMM itu ya, saya pikir ini 10 menit ya karena waktunya terbatas. Ya saya kembalikan kepada Ibu Siti Jumaida. Ya, terima kasih Pak Yasri. Untuk sesi tanya jawabnya sebentar selesai materi satu lagi dari saya, baru kita gabungkan tanya jawabnya ya. Ya. Oke, saya langsung saja ya, langsung paparkan materi karena kan ini masih berkaitan tentang portal rumah belajar. Izinkan saya share screen. Apakah terlihat, Pak? Iya. Iya, terlihat. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Siti Jumaida, SPD MPD. Tadi saya sudah perkenalkan diri bahwa saya adalah salah satu sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Pak Yasri yang berkesempatan hari ini untuk berbagi praktik baik model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Ya, tujuannya yaitu teman-teman sahabat rumah belajar semua dapat menerapkan model pembelajaran inovatif dan memanfaatkan portal rumah belajar dalam proses pembelajaran. Ya, sesuai dengan latar belakangnya bahwa sekarang kan memang sedang dicanangkan itu Merdeka Belajar, merupakan sebuah paket kebijakan dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan langkah yaitu guru-guru dapat melakukan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan TIK dalam proses belajar mengajar. Ya, adapun kegiatan pokok yang kita lakukan sebagai seorang guru yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan, menilai,
membimbing, dan ada juga tugas-tugas tambahan lainnya dalam membimbing peserta didik. Ya, untuk yang pertama yang saya jelaskan tentang bagaimana menyusun RPP. Kita ketahui bersama bahwa dalam Permendikbud sesuai dengan standar proses, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang bisa dibuat 1 kali pertemuan atau lebih yang bersumber dari silabus untuk mencapai kompetensi dasar. Dan kali ini saya melakukan komponen inovasi pembelajaran dalam dua komponen, yaitu dari model pembelajarannya dan media pembelajarannya. Jadi saya menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran project-based learning. Ya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu identifikasi topik apa yang akan saya ajarkan. Kemudian saya identifikasi media pembelajaran apa yang saya gunakan melalui portal Rumah Belajar. Dan yang ketiga, model apa yang akan saya gunakan. Tadi saya menggunakannya itu model pembelajaran project based learning. Dan selangkah terakhir yaitu menyusun RPP. Untuk mengidentifikasi topik ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu berdasarkan kompetensi dasar, kemudian menentukan materi pokok, yang selanjutnya dikembangkan dengan tujuan, menentukan tujuan berdasarkan konsep ABCD, audience, behavior, condition, degree. Ya, sedangkan untuk mengidentifikasi fitur-fitur rumah belajar, tadi kan sudah dikatakan bahwa fitur-fitur rumah belajar itu terbagi dua, ada fitur utama yang terdiri dari sumber belajar, kelas maya, lab maya, dan bank soal. Sedangkan fitur pendukungnya ya ini wahana jelajah angkasa dan lainnya. Kali ini saya menggunakan fitur utama yaitu sumber belajar, di mana fitur utama ini saya buat sendiri. Sumber belajar merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan dalam bentuk konten video, audio, dan konten web. Kali ini saya menggunakan konten video. Ini contoh sumber belajar yang saya buat. Kemudian saya upload di Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara buat karya kolase. Namun sebelum belajar, sahabat jangan belajar. Terus ya di sini ya. Ya, Bu. Efek filternya, Bu. Ya, selanjutnya setelah media yang saya buat, kemudian saya identifikasi model pembelajaran yang tepat, yaitu project based learning. Jadi anak-anak akan membuat sebuah project, yaitu membuat karya kolase. Model pembelajaran project based learning memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk berkolaborasi, kreatif, berkomunikasi dengan teman-temannya, berpikir kritis. Makanya saya terapkan model project based learning ini. Untuk langkahnya atau sintaks model PJBL terdiri dari 6 langkah. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga menyusun jadwal. Jadi guru dan peserta didik menyepakati jadwalnya bersama. Karena untuk membuat sebuah proyek itu kadang tidak bisa selesai hanya dalam 1 kali pertemuan. Jadi harus ada kesepakatan antara guru dan murid dan peserta didik. Kemudian yang keempat monitor kemajuan proyek, yang kelima menguji proses dan hasil belajar, dan yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Mungkin teman-teman di sini semuanya sudah pernah menerapkan model PJBL ini. Saya hanya sekedar berbagi pengalaman saya. Nah, ini contoh praktik baik yang pernah saya lakukan, yaitu model PJBL dalam pembelajaran SBDP dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Sedikit berbagi video ya, walaupun ini memang videonya masih jauh dari kesempurnaan, tapi sekedar berbagi untuk teman-teman semua. Dan ini sedikit tips dari saya.
Yang nggak perhatikan ketika putar video, kalian harus perhatikan, nggak boleh main-main ya. Ya, karena kalau selesai putar videonya baru mau kasih pertanyaan dan harus dijawab ya. Ya, nggak boleh bermain, nggak boleh bermain. Yang dipakai tulis Ya, saya stopkan videonya. Saya ingin berbagi tips dan trik membuat video pembelajaran ini. Yang pertama, kita harus merancang memang tema video apa yang akan kita buat. Kemudian pada saat membuat video itu, gunakan mikrofon saat merekam agar suara kita itu terdengar dengan jelas. Yang ketiga, gunakan aplikasi editing yang paling kita kuasai, karena aplikasi yang paling baik adalah aplikasi yang bisa kita gunakan, yang dapat kita gunakan dengan baik. Kemudian yang keempat, rancang RPP dengan memperhatikan cara menentukan tujuan pembelajarannya itu, karena keberhasilan pembelajaran dilihat dari tercapainya tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Terus yang kelima, laksanakan pembelajaran dengan menguasai sintaks model pembelajaran. Artinya kita sudah pahami betul bagaimana model dari pembelajaran yang kita terapkan. Yang keenam, setelah melakukan semuanya, langkah terakhir yaitu penting kita melakukan penilaian dan refleksi untuk melihat dan menilai sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Ya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terputar. Masih terputar. Ya, saya kembalikan ke moderator. Aduh, saya moderator. Ya, oke. Saya lupa. Oke. Itulah tadi materi yang kami sampaikan mengenai portal Rumah Belajar. Untuk sesi kali ini kami buka pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan Pak Junaidi. Film yang lain dulu. Ya, Pak Wahyudi. Soalnya dia yang paling banyak bertanya, apa sih itu pembatik? Ikut pembatik tujuannya apa? Bu Siti Jumaida ikut pembatik tujuannya apa? Kalau boleh tahu Bu Jumaida yang tampilkan itu yang tahun berapa itu? Best practice-nya. Best practice-nya yang baru Bu, baru tadi. Baru. Ya, Oktober tanggal bertepatan. Ya, yang baru ini Bu, yang baru. Oh iya, mantap. Saya kira video yang kemarin itu yang masuk di paparannya yang tadi. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya tentang apa itu portal Rumah Belajar, terus apa fungsinya, manfaatnya apa. Iya, kebetulan sini ada petahana, ada Pak Yasrin Bahtiar. Dia nanti bisa menjelaskan untuk apa sih portal Rumah Belajar itu dan manfaatnya apa, dan beberapa pertanyaan lain yang terkait dengan best practice-nya. Bu Siti Jumaida mungkin Bapak Ibu, atau bertanya tentang bagaimana bisa tips sukses menjadi duta Rumah Belajar.
Kan Oh itu dipecah. Nah, itu bonus saja itu. Yang jelas ini Bapak Ibu semua mau berbagi ilmunya yang diketahui tidak disimpan sendiri, mau diamalkan, kemudian utamanya yang pertama sih kayak kelas dulu, belajar, kemudian bagikan apapun yang ingin kita ketahui, karena dengan berbagi sebenarnya kalau ilmu bukan berarti berkurang, malah makin bertambah. Misalnya saya bagi sekarang, mungkin saja nanti saya sendiri yang akan lupa, tapi teman-teman lain yang sempat mendengarkan itu masih ingat dan bisa dibagikan kepada orang lain, begitu. Ya, jadi kalau kayak pelatihan online atau yang seperti ini itu dibagi saja, mau pesertanya sedikit mau pesertanya banyak, sebenarnya sama saja, kita sama-sama intinya berbagi gitu. ya Bu. Semangat. Bisa dilanjutkan saja ya dengan peserta lainnya kalau belum ada yang mau bertanya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke paparan materi selanjutnya oleh Ibu Rahmayani, SPD, MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya sangat senang sekali ya bisa bergabung dengan guru-guru hebat yang ada di Indonesia bagian tengah ya. Kami biasanya di barat ya. Jadi sekarang kita berselancar ke Indonesia bagian tengah. Sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya lihat tadi ya. Baiklah, saya langsung saja memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahmayani. Saya bertugas di SMA Negeri 9 Pekanbaru ya, Provinsi Riau. Nah, selain bertugas sebagai mengajar ya, ada beberapa tugas tambahan yang harus saya jalani saat ini, yaitu menjadi pengajar praktek angkatan 4, guru penggerak angkatan 4 Kota Pekanbaru. Masih ada 2 kali lagi ya kegiatannya, LK 8 dan 9. Karena kemarin kita sempat terhenti 2 bulan. Sebetulnya sih kalau untuk angkatan 4 udah selesai, tapi karena kemarin terhenti jadi belum selesai. Oke, saya juga adalah dari salah satu SRB Provinsi Riau ya, dengan rekan saya dengan rekan saya Ibu, aduh kok tiba-tiba lupa ya. Rosa nama. Ya karena kita baru kenal, waktu itu saya cek nama yang dari Pekanbaru berapa orang. Nah saya hubungi Bu Vinanya. Jadi kita belum pernah bertatap muka ya Bu Vina ya, masih bertatap maya. Jadi masih lupa. Oke, saya izin share screen ya, langsung saja. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini kenapa? Sudah terlihat? Belum Bu, belum kelihatan. Belum. Belum ya, sebentar. Stop dulu. Oke, sudah kelihatan. Oke ya. Oke. Baik, saya akan memaparkan sedikit tentang platform Merdeka Mengajar. Pastinya Bapak Ibu hebat di sini ya sudah menggunakan ya, sudah mendownload juga platform Merdeka Mengajar. Nah, sedikit saya jelaskan ya. Platform Merdeka Mengajar ini adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak kita semua, atau buku saku
buku saku untuk kita sebagai guru, yang di dalamnya memfasilitasi kita bagaimana mengajar, belajar, dan berkarya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, platform Merdeka Mengajar ini menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktek mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya. Jadi ini udah sebagai buku saku kita. Jadi apapun yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka semua sudah tersaji di sini, Bapak Ibu. Jadi kenapa Kementerian meluncurkan platform Merdeka Mengajar ini? Salah satunya itu adalah untuk mewujudkan kurikulum Merdeka itu agar tersampaikan semua materinya tanpa ada yang terpotong-potong. Seperti kita ketahui, untuk kurikulum yang lalu-lalu ya, seperti kurikulum 13 itu kan biasanya perwakilan provinsi dibawa untuk pelatihan di pusat. Nah, kemudian kabupaten gitu ya. Setelah mereka mendapatkan ilmunya, mereka akan membagikan ke dinas, terus ke sekolah-sekolah. Nah, itu biasanya kita ibaratkan sebagai apel, apelnya sudah tidak utuh lagi. Makanya setelah dilakukan refleksi ya, maka agar guru di seluruh Indonesia ini mempunyai satu sumber yang sama, maka diluncurkanlah platform Merdeka Mengajar ini. Nah, platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu bisa diakses ya. Bisa diakses, ini sebentar saya tutup dulu share screen-nya. Masih kelihatan share screen-nya? Tidak, sudah berhenti, Bu. Sudah berhenti, oke. Nah, platform Merdeka Mengajar ini bisa diunduh ya di aplikasi Play Store ya kalau kita menggunakan handphone ya. Kemudian juga bisa melalui laman situs https://guru.kemendikbud.go.id. Nah, jadi untuk aplikasi Merdeka Mengajar ini memang kita harus mempunyai akun Belajar ID. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa platform Merdeka Mengajar ini sudah update ya, setiap kalinya tuh update. Jadi Bapak Ibu silakan buka di HP-nya. Kalau sudah download di HP, itu ada pengaturan ya di bawah. Bapak Ibu silakan cek. Di situ sudah berapa? Sudah versi berapakah PMM Bapak Ibu? Sudah versi berapa? Coba boleh dilihat ya. Harusnya sekarang itu sudah 1.20 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih 1.30, boleh di-upgrade ya di Play Store-nya. Dan aplikasinya di-upgrade dulu. Saya masih 1.19. Ya, sudah 1.20. Jadi modul-modulnya itu sudah semakin banyak ya. Terus juga fitur-fiturnya mungkin yang belum sampai ke 1.20, ada beberapa fitur yang belum lengkap. Jadi dicek terus ya Bapak Ibu ya. Nanti pastikan bahwa kita upgrade terus platform Merdeka Mengajarnya. Oke, itu sekilas tentang bagaimana mendownload ya platform Merdeka Mengajar. Nah, saya akan membuka ya platform Merdeka Mengajar saya. Sebentar saya buka. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum, Bu. Belum, aduh.
Ini udah? Terbuka Oh, file bukan ini Word ya, file Word ya. perangkat ajar. Saya buka yang ini, berarti nggak bisa satu itu ya Pak ya. Satu. Jadi saya harus buka di lain. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sip. Oke. Waalaikumsalam. Oke, nah ini Bapak Ibu fitur-fitur di Merdeka Mengajar, platform Merdeka Mengajar, yaitu ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, komunitas, dan juga ada video inspirasi, juga bukti karya. Nah, kita bahas yang pertama yang asesmen murid ya. Nah, ini asesmen murid ini membantu kita sebagai guru untuk melakukan analisis diagnostik ya, literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan dan perkembangan peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih. Bapak Ibu lagi ngajar kelas berapa? Ini fase A itu kelas 1 sampai 2 ya. Nah, kebetulan saya mengajar di SMA, berarti saya kalau nggak fase E, fase F ya. Nah, sekarang coba kita buka yang fase F ya. Nah, ini ada geometri, aljabar, dan bilangan. Nah, di sini misal kita akan memilih, oh ini yang masih fase A. Oke, kita contohkan aja yang fase A ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita pilih yang geometri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung share ke siswanya, bisa ke link WA, Facebook, Telegram, atau Bapak Ibu salin linknya. Itu kalau dalam bentuk online ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pengen membuat dalam offline ya, Bapak Ibu bisa mengunduh ya, bisa mengunduh soal ini. Ya Bapak Ibu ya, ini daftar soalnya. Jadi di sini nanti bisa secara offline dan online ya Bapak Ibu. Kalau online tinggal membagikan saja. Kalau offline nanti kita bisa mendownload ya. Nah, ini dia detail kompetensi dari asesmen tersebut, dapat Ibu cek bagaimana. Ini bangun geometri dan pengukuran. Nah, ini sekilas tentang fitur asesmen murid ya. Kemudian yang kedua yaitu fitur perangkat ajar. Nah, di sini perangkat ajar ini sangat membantu sekali Bapak Ibu, sangat membantu kita. Misalnya ketika kita mau mengajar, kita terbentur bagaimana ya kita menyajikan pembelajaran untuk esok hari atau beberapa hari ke depan, kita bisa cari referensinya di sini Bapak Ibu. Modul dan bahan ajar, buku, dan modul project ya. Di sini bisa kita pilih fasenya atau kelasnya dan mata pelajarannya. Semua lengkap. Ya, itu perangkat ajar. Ya, intinya bagaimana kita bisa membuat perangkat ajar yang bisa menampilkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ini dia pelatihan mandiri. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu belum begitu mengerti bagaimana sih merencanakan pembelajaran yang bermakna. Nah, di sini kita bisa belajar secara mandiri ya. Di dalamnya banyak video-video yang menjelaskan tentang bagaimana merencanakan pembelajaran yang bermakna sampai ke aksi nyata Bapak Ibu. Jadi nanti ada aksi nyatanya, Bapak Ibu silakan selesaikan, nanti baru kita akan mendapat sertifikatnya. Dan kebetulan untuk saat ini
kalau tidak salah sudah ada 12 modul yang ada di PMM. Di sini lengkap sekali, misalnya Bapak Ibu terbentur bagaimana misalnya merencanakan pembelajaran ya, perencanaan pembelajaran itu di dalamnya ini berarti ada bagaimana membuat modul ya, modul ajar. Nah, di sini lengkap sekali Bapak Ibu topik-topiknya. Nah, ini sekilas pelatihan mandiri. Nah, kemudian ada komunitas ya. Nah, komunitas ini kebetulan alhamdulillah saya kemarin mendaftar di komunitas angkatan 3 dan kami yang lulus itu penggeraknya ada 2 orang bersama rekan saya, ini Bu Yuselfi. Jadi di sini Bapak Ibu, keuntungan kita membuat komunitas ini adalah kita bisa membuat webinar. Buat webinar dengan mengundang ya, mengundang pemateri yang ada di PMM ini. Jadi kita undang misalnya narasumbernya kita mau ambil dari PMM ya, itu bisa kita cek nanti di sini di data narasumber di sini. Nah, jadi nanti yang berhak menentukan bagaimana menelpon narasumber ini nanti kepala sekolah yang bertugas. Jadi gini, jadi komunitas ini kita bisa berkolaborasi dengan narasumber yang sudah diakui oleh PMM di sini. Jadi mereka bertugas ya, setiap komunitas yang ingin mengajak mereka berkolaborasi, mereka akan bersedia. Nah, kita bisa cek mau yang dari daerah kita atau dari daerah lain ya. Kebetulan ini yang kita lihat banyak dari Batam ya. Kemudian ini ada dari Mataram. Apa nih Seputih Mataram? Oh, ini Lampung Tengah gitu. Jadi di sini bisa kita lihat Bapak Ibu narasumber yang sudah diakui mungkin ya di PMM itu. Jadi kita bisa berkolaborasi. Nah, itu komunitas. Kemudian komunitas ini juga ada media sosialnya, jadi semua pengikut yang ada di komunitas kita bisa melihat apa-apa saja yang sudah kita lakukan, bahkan mereka juga bisa mengupload kegiatan mereka di jejaring sosial kita. Oke, itu untuk komunitas. Kita lanjut ke video inspirasi. Nah, di sini Bapak Ibu, di video inspirasi ini ya, ini banyak sekali video ya yang semuanya itu berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jadi memang untuk memperkaya kita Bapak Ibu tentang bagaimana sebenarnya kurikulum merdeka ini. Nah, selanjutnya yaitu fitur bukti karya. Bukti karya ini kita bisa memasukkan karya kita. Bisa melihat karya orang lain dan memasukkan karya kita. Misalnya ini seperti ini, mereka menampilkan karya membuat kerangka kubus dengan bahan sederhana. Ya, bisa kita ATM ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya karya bisa langsung masukkan seperti saya. Ini ada beberapa karya yang sudah saya masukkan. Ada praktek baik, ada bahan ajar ya, ada karya lainnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya nanti ya. Nah, itu. Jadi intinya platform Merdeka Mengajar ini sangat bermanfaat sekali untuk kita ya. Bagaimana kita bisa belajar ya, berbagi semuanya untuk mewujudkan bagaimana pembelajaran kita itu berpihak kepada murid. Oke, Bapak Ibu, sekian dulu dari saya masalah platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Rahmayani. Saya tadi dapat amanah dari Ibu Siti Zubaida karena beliau itu ada sedikit kendala, makanya boleh minta tolong dihandle. Ya, baik Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya bagaimana Ibu Vina? Apa ini karena ada sedikit kendala di kerongkongan Ibu Vina ya? Ya. Ya. Jadi, yang materi yang harus saya sampaikan tadi sudah disampaikan. Aduh. Oh iya, sudah disampaikan sejalan sama Bu Ramayani. Oh iya, makasih. Oke, baik. Untuk sesi kedua ini, bagaimana Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan aplikasi PMM ini? Dipersilakan.
Ayo silakan, tidak dilarang bertanya. Ya silakan Bapak Ibu, kita saling berbagi wawasan ya terkait aplikasi PMM ini, karena salah satu apa namanya platform prioritas dari Kemendikbud kalau tidak salah ini APMM. Silakan Bapak Ibu, mungkin bertanya bagaimana mendaftarkan komunitas ya di sekolahnya ya. Kan bisa saja kalau kita mau, saya mau daftar sekolah saya mau jadi satu komunitas saja untuk dalam lingkup sekolah saja bisa, atau KKGS di tempat saya mau daftar untuk komunitas bisa. Oke. Atau mau ditanyakan tentang yang lain, kalau misalnya bagaimana tentang ini apa namanya asesmen tadi ya, bagaimana cara mengecek hasilnya atau gimana gitu, atau bagaimana kalau kita mau ikuti pelatihan mandiri di PMM ini, boleh enggak gitu. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Pesertanya pendiam semua Pak Yasri. Iya. Paham. Iya, kalau mau bertanya silakan gitu. Silakan, mungkin Pak Junaidi kalau ingin bertanya. Coba saya bertanya sedikit. Oke, silakan Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Jelas Pak. Bisa? Ya, jelas. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hal yang paling utama saya sampaikan, salam kenal dari saya kepada Bapak Ibu pemateri yang mungkin pada hari ini adalah perkenalan awal kita, sehingga saya juga tadi saya belum mengenal persis. Yang jelasnya saya tergabung dalam Sahabat Rumah Belajar ini, saya merasa bangga. Dan yang menjadi kebanggaan saya yang pertama itu adalah alhamdulillah teman-teman saya ini sudah tergabung dalam Duta Sahabat Rumah Belajar, dan itu adalah luar biasa. Jadi menjadi fokus pertanyaan saya pada hari ini, bahwa yang pertama itu kita ketahui bahwa di kita itu Indonesia itu dari 2004 itu 2006, 2013 sampai sekarang itu sudah mengalami namanya beberapa pergantian kurikulum dari KBK, KTSP, K13, yang sekarang lagi itu muncul istilah baru itu namanya kurikulum Merdeka Belajar. Sebenarnya pada intinya kalau saya semua kurikulum itu sama, tetapi di sini karena di dalamnya itu ada yang belajar dan ada juga yang mengajar. Tetapi tanda kutip di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu sebenarnya guru itu diberi apa namanya kemerdekaan, kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya itu melalui berbagai inovasi yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan itu melalui fitur-fitur yang sudah ada disiapkan, baik itu dari kementerian maupun dari Sahabat Rumah Belajar yang tadi itu sudah ditampilkan itu. Tetapi ternyata saya baca-baca juga itu kurikulum Merdeka Belajar juga ini masih ada kelemahannya, termasuk saya pribadi salah satunya, karena memang ini kalau ini kurikulum Merdeka Belajar menjadi suatu kewajiban pada masing-masing sekolah, maka kemungkinannya masih banyak beberapa sekolah itu yang kurang siap, karena memang kurikulum ini kurikulum Merdeka Belajar itu yang pertama itu karena memang tidak adanya sosialisasi lebih awal, sehingga juga guru-guru itu bingung kurikulum Merdeka itu apa sih sebenarnya. Dan ini saya juga baru tahu di apa namanya di pertemuan ini kurikulum Merdeka Belajar itu adalah tatap muka yang memang itu adalah melibatkan dunia maya. Tetapi pada intinya kalau itu diharuskan suatu kewajiban, maka di sekolah saya pun kemarin itu bingung mau berbuat kurikulum yang mana, karena ini kalau namanya Kementerian Pendidikan berarti wajib kita ikuti, tapi ada di beberapa sekolah kita itu sampai saat ini belum bisa melaksanakannya, karena tadi itu terkait faktor itu mereka belum paham sama sekali bagaimana itu merancang RPP dengan kurikulum Merdeka Belajar itu. Kalau hanya sebatas apa namanya kita melihat di apa namanya di internet, RPP internet itu saya kira itu belum menjamin sepenuhnya, karena kalau tidak adanya juga pelatihan yang baik, saya kira juga itu hanya memiliki pengetahuan yang terbatas kepada guru-guru tentunya. Tetapi harapan saya melalui kegiatan seperti ini,
kalau bisa harusnya itu disarankan untuk kegiatan ini dibuat lebih besar lagi, karena itu supaya di setiap sekolah pemerataan informasi. Karena ini kalau hanya di sini disampaikan, maka saya rasa hanya beberapa guru saja yang mengerti tentang kurikulum ini. Olehnya itu melalui kesempatan ini saya sarankan bagaimana kira-kira kegiatan ini dibuat seluas mungkin, sehingga itu di seluruh sekolah itu bisa membuat menjalankan kurikulum Merdeka Belajar ini dengan sebaik mungkin. Saya kira hanya itu saran dari saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Junedi ya. Jadi terkait ini ya kurikulum Merdeka itu ya. Ya, jadi kegiatan ini sebenarnya diadakan oleh teman-teman sahabat rumah belajar sebagai salah satu tugas untuk level 4 ya, pembatik ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti pembatik itu di level 4 itu kita saling berbagi praktik baik. Nah, salah satunya ini. Kalau terkait bagaimana kita memahami tentang kurikulum Merdeka itu nantinya, ada baiknya kita membuka di aplikasi PMM. Di dalam itu juga kadang ada pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti untuk menambah wawasan kita terkait kurikulum Merdeka itu, atau pelatihan mandiri dengan cara mengikuti modul-modul yang tadi disediakan. Ya, jadi di dalamnya itu sebenarnya kalau kita ikuti pasti kita paham lebih jelas lagi tentang bagaimana kurikulum Merdeka itu. Karena salah satu proses pembelajarannya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalam kurikulum di PMM itu bahkan ada video tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, ada bahan bacaan yang bisa kita baca tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Karena terkait pembelajaran berdiferensiasi, kalau kita cuma dengar dari orang itu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih sebenarnya, ternyata di dalam itu ada diferensiasi secara konten, proses maupun produk. Dan kalau di dalam pelatihan sekolah penggerak itu terbatas pada 3 itu. Kalau di PMM itu, di dalam buku yang saya baca di dalam PMM itu dia sampai lingkungan belajarnya. Jadi nantinya ini akan menjadi materi kita di dalam pembelajaran. Tetapi untuk lebih memahami itu sebenarnya lebih jelas kalau kita masuk ke dalam aplikasi PMM. Atau kalau Bapak ingin lebih paham untuk saling bertukar pikiran, itu bisa ke sekolah penggerak atau ke guru penggerak. Ya, jadi kalau mau dua-duanya bisa kita ke sekolah penggerak atau di guru penggerak. Karena satu sisi sekolah penggerak itu melengkapi pemahaman yang ada di guru penggerak. Jadi keduanya itu dua program yang berbeda, tapi kalau kita gabungkan itu jadi satu pemahaman yang bisa menambah wawasan kita. Terkait untuk kurikulum Merdeka itu sebenarnya kita tidak menggunakan pembelajaran online, tetapi di dalamnya itu kalau kita diri ke sekolah penggerak, guru penggerak, kita akan diajar bagaimana berpikir tentang memanfaatkan aset yang ada. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin lebih paham tentang atau lebih siap untuk masuk ke dalam kurikulum Merdeka, coba daftar guru penggerak. Pasti Bapak Ibu akan memiliki pemahaman yang berbeda gitu. Terima kasih Pak Junedi atas sarannya. Iya, kalau bisa tahun depan ikut pembatik. Asik itu. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya, kita ikut pembatik. Insya Allah, Pak. Ikut Ibu Rahmayani, Ibu Pina, Ibu Siti Jumeda. Siapa tahu bisa menyusul Ibu Sofia untuk jadi sahabat rumah, duta rumah belajar di yang sudah duluan mencapai level tertinggi di kabupaten kita ya. Oke, baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya terkait PMM atau portal rumah belajar, silakan. Pak Yasri, boleh saya tambahkan nggak masalah tanggapan Pak Junaidi ya? Oh iya, silakan Bu. Ya, ya terima kasih Pak Junaidi, sarannya sangat luar biasa sekali ya. Pak Junaidi kalau boleh tahu dari instansi mana? SD Satu Pemberi, Bu. Oh iya, dari SD ya. Oke, kalau di awal-awal dulu ya, sebelum kita masuk tahun ajaran baru ya, dulu kan kita didata ya, tak salah saya didata itu sekolah kita memilih mandiri belajar, mandiri berbagi atau mandiri berubah ya, ya nggak Bapak Ibu? Di sekolah Bapak Ibu ada pendaftaran seperti itu ya.
Nah, kebetulan nih sekolah saya juga belum menerapkan kurikulum merdeka, tapi kami mengambil mandiri belajar. Artinya kita belum sepenuhnya memakai kurikulum merdeka, tetapi ketika dalam proses pembelajaran kita sudah memakai cara-cara kurikulum merdeka. Nah, mungkin nggak tahu, mungkin di tahun depan mungkin sudah kurikulum merdeka atau tidak, itu tergantung pihak sekolah. Nah, kabar baiknya lagi ya, Bapak Ibu, kebetulan saya ini adalah bendahara BOS reguler. Jadi kemarin sempat ada pertemuan, kalau nanti di anggaran ya, anggaran BOS itu nanti akan ada rekening yang namanya pelatihan. Pelatihan rekening itu khusus untuk PMM. Jadi bagaimana kegiatan PMM itu sudah ada rekeningnya di BOS reguler, atau kita kalau di BOS reguler itu pakai aplikasi Arkas. Jadi memang difasilitasi Bapak Ibu. Jadi pemerintah itu saking platform Merdeka Mengajar ini difasilitasi di anggaran ya, anggaran BOS untuk berkegiatan di PMM. Nah, selain itu untuk meningkatkan kompetensi guru ya, kita kan ada namanya anggaran IHT ya, in-house training ya, di sekolah-sekolah itu pasti ada itu anggarannya. Nah, IHT ini kan tergantung sekolah menganggarkan mau melaksanakan dalam 1 tahun itu berapa kali. Yang penting untuk meningkatkan kompetensi guru ya, baik itu untuk modul ajar, baik itu untuk strategi mengajar. Nah, itu kan semua sudah dijelaskan ya, sama dengan dana anggaran BOS ini juga masuk ke dalam itu ya, seri apa namanya itu, lupa saya, yang edisi berapa itu, seri belajar edisi berapa. Nah, jadi itu. Jadi kabar baiknya untuk tahun depan memang ada anggaran ya untuk memfasilitasi bagaimana bisa belajar ya di PMM. Jadi itu untuk komunitas. Makanya Bapak Ibu, kalau tak salah saya masih buka ini untuk mendaftar menjadi komunitas di PMM. Silakan Bapak Ibu cari tahu ya. Mungkin sudah angkatan ke-7 tak salah saya. Coba Bapak Ibu nanti cek bagaimana mendaftarkan komunitas Bapak Ibu biar terdaftar di PMM. Jadi kalau sudah terdaftar di PMM itu kita gampang melakukan kegiatan komunitas kita. Jadi sudah resmi gitu ya. Dan tadi saya lupa, Bapak Ibu boleh ya ikuti komunitas saya, yaitu komunitas guru belajar Cemara. Ya, nanti boleh dilihat di PMM-nya, komunitas guru belajar Cemara, silakan di-follow ya. Siapa tahu nanti kita bisa berbagi di sana, kita bisa belajar bersama di sana. Saya rasa itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk meningkatkan kompetensi kita terhadap kurikulum itu semua ada anggaran biayanya dari sekolah. Ya. Jadi memang bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin sebetulnya. Ya, oke, terima kasih, itu saja Pak dari saya. Ya, terima kasih Ibu Rahmayani atas tambahannya. Bagaimana Pak Junedi? Semakin dalam pemahaman. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, yang lain ingin bertanya silakan. Pak Wahyudi, siapa tahu ingin bertanya. Izin Pak bertanya. Iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang sebenarnya yang ingin saya tanyakan terkait keingintahuan saya lebih mendalam terkait dengan sahabat rumah belajar maupun istilah-istilah yang sempat tadi disebutkan seperti pembatik hingga bisa sampai ke ada level-levelnya. Itu yang poin pertamanya, bagaimana sih orientasinya sehingga dari pembatik itu hingga bisa dikatakan menjadi sahabat rumah belajar atau duta rumah belajar seperti Ibu Sofi tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, terus terang ini Pak Ibu, kenapa saya banyak bertanya sama Ibu Jumaida sama Ibu Vina Rosa terkait dengan program atau sahabat rumah belajar ini, karena beberapa bulan yang lalu di tempat saya itu di kabupaten saya mengadakan sebuah pelatihan dan salah satu pematerinya itu berasal dari sahabat rumah belajar. Dari situlah saya termotivasi bahwa saya melihat outputnya saja, wow ternyata
yang bergabung dengan sahabat rumah belajar ini, wah betul-betul guru-guru hebat. Makanya dari situ saya punya motivasi tinggi bagaimana caranya supaya saya bisa seperti beliau. Nah, kemudian mungkin bisa lebih dijelaskan terkait dengan pertanyaan tadi, apa sih sebenarnya perbedaan yang mendasar dari sahabat rumah belajar ini dengan guru penggerak itu yang menjadi. Kemudian yang selanjutnya Pak, ini terkait dengan PMN tadi yang sempat disampaikan oleh Ibu Rahmayani. Yang poin pertama pertanyaannya terkait dengan komunitas. Pertanyaan pertama itu, siapa sih yang bisa mendaftar komunitas itu? Apakah harus memang mendaftarkan menjadi komunitas? Apakah harus komunitas KKG di lingkup pendidikan kami, atau memang harus satu orang guru dari lingkup sekolah? Lanjut terkait dengan kurikulum merdeka, seperti dengan yang disampaikan tadi Pak Junaidi, saya sepakat bahwa sebenarnya kita guru sekarang itu agak kebingungan dengan kurikulum merdeka ini. Masalahnya begini, kalau saya pribadi, jangankan kurikulum merdeka, kurikulum 13 pun saya rasa belum sepenuhnya saya kuasai, ini muncul lagi yang baru. Makanya sedikit bingung. Namun saya mengambil pengalaman seperti kasus vaksin kemarin. Ya, artinya mau tidak mau wajib, mau tidak mau atau bagaimanapun, harus pasti ke depannya kita harus menerapkan yang namanya kurikulum merdeka, karena ini adalah arahan atau instruksi dari pemerintah kita. Mungkin itu saja untuk sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ibu Rahmayani terkait PMM? Oke, mic-nya di unmute dulu Bu. Oh, saya dulu yang jawab ya Pak ya. Oke. Jelaskan untuk sahabat rumah belajar. Silakan Bu. Ya, makasih Pak Wahyudi ya. Pertanyaan terkait komunitas itu ya. Jadi komunitas itu kita mendaftar Pak, kita mendaftar itu maksimal tiga penggerak waktu kita mendaftar. Jadi satu orang saja yang mendaftar, nanti ada linknya kita isi. Saya juga nggak pernah ngecek lagi ini udah angkatan keberapa, dan itu bebas. Misalnya Bapak punya komunitas MGMP Bapak, MGMP yang mau Bapak masukkan boleh. Kayak Bapak bilang tadi apa? Komunitas apa? Yang KKG Bu, KKG. Ya sama aja ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti ketika kita mendaftar, kita mendeskripsikan komunitas kita ini seperti apa, gerakan-gerakan apa yang akan kita lakukan nanti di komunitas kita itu, gitu. Siapa saja yang bisa mengikuti komunitas kita. Nah itu nanti dijelaskan Pak deskripsinya. Yang pertama yang untuk kita mendaftar komunitas itu Bapak harus siapkan logo, ya, terus media sosialnya. Nah itu beberapa kelengkapan yang harus Bapak lengkapi ya. Dan setelah Bapak mendaftar, nanti kan dikasih jangka waktu ya. Dikasih jangka waktu itu misalnya angkatan 3 itu sampai tanggal berapa. Nah, di situ Bapak harus menyelesaikan modul ya, minimal 2 modul yang ada di PMM. Modul Merdeka, kurikulum Merdeka dan perencanaan pembelajaran. Jadi harus sampai aksi nyatanya Pak. Jadi 2 modul itu saja minimal sudah Bapak kerjakan, sekalian aksi nyata yang ada umpan baliknya ya, itu sudah bisa lolos itu Pak. Jadi nanti ada pengumuman, misalnya di angkatan 3 itu yang lulus ini, komunitas ini, yang penggeraknya ini gitu. Jadi tidak mesti ketua komunitas yang masuk. Misalnya Pak Wahyudi sebagai apa di situ? Di komunitas Pak Wahyudi tadi sebagai apa? Sebagai sekretaris kah atau apa? Jadi nggak mesti ketuanya yang harus ikut mendaftar. Misal di sini kita boleh cek ya. Izin saya share screen ya Pak Yasri ya. Ya silakan Bu. Nah, di sini kan ini ada komunitas banyak ini Bapak. Misalnya nih, ini banyak sekali. Misalnya kita cari apa ya? Coba deh komunitas di tempat Bapak Ibu yang sudah terdaftar, misalnya apa gitu ya, MGMP misalnya. Ini kita pilih provinsi, pilih jenjang gitu ya. Nah, ini banyak sekali nih. Ini MGMP Kimia Kabupaten Bogor.
nih bahasa Indonesia. Jadi bisa Bapak Ibu ya, mau KKG, mau MGMP, atau seperti kami ini kan, seperti saya ini kan komunitas yang kami buat sendiri apanya. Jadi ini bebas, tidak hanya untuk bidang studi matematika saja, tapi untuk semua bidang studi. Makanya kami menamai komunitas guru belajar Cemara ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti di sini ada nih deskripsinya. Jadi Bapak harus siapkan deskripsinya ya, terus juga harus siapkan grup komunikasinya. Nah, ini dia. Kami kemarin mendaftar 3, Pak. Jadi karena teman saya yang satunya ada karena banyak kesibukan, jadi dia tidak terselesaikan satu modul. Makanya yang lolos saya dan rekan saya. Kebetulan dia ada di sini nih menyaksikan kita, Bu Yuselfi Emilia. Beliau adalah guru bidang studi ekonomi. Jadi kami untuk semua bidang ini Pak, untuk semua bidang studi bisa mengikuti komunitas ini. Gitu. Oke Pak, penjelasan saya sudah selesai. Oke, makasih Bu Rahmayani atas penjelasannya. Iya, jadi terkait komunitas itu sebenarnya saya bisa tambahkan sedikit Bu Rahmayani. Ya. Satu orang itu bisa mengikuti sampai 20 komunitas. Ya, jadi kalau kita mengikuti komunitas itu kita bisa ikuti sampai 20 sebenarnya. Jadi kalau Pak Wahyu itu misalnya kan KKG berarti SD ya, bisa ikuti komunitas di tempat lain. Maksudnya di kabupaten lain atau provinsi lain. Oke, ini contoh saya punya komunitas ya. Saya ini kemarin angkatan 4. Ya, jadi jumlah pengikutnya 58. Ini tadi saya baru buat satu komunitas untuk sekolah sendiri. Ya, jadi kita bisa ikuti sampai 20 komunitas yang berbeda gitu, Bang. Jadi sebenarnya enggak terpaku bilang saya adalah anggota di satu komunitas di daerah saya. Apakah ketika saya mengikuti komunitas lain akan saya tidak bisa ikuti komunitas saya? Tidak. Jadi satu orang itu bisa mengikuti hingga 20 komunitas. Kemudian terkait rumah belajar ya. Saya ini tadi ada pertanyaan tentang apa sih istilah-istilah sahabat rumah belajar hingga duta rumah belajar ya. Jadi kalau kita mau bergabung di sini, ini ya, jadi setiap tahunnya itu dibuka kesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Jadi masing-masing provinsi itu cuma ada satu duta di tiap tahunnya. Nah, untuk memulai itu kita mulai dari kita buka dulu nih simpati belajar Kemdikbud.go.id. Nah, setelah di situ kita bisa cek di sini di Pembatik. Nah, kita tunggu kapan dia mulai terbuka. Jadi ada 4 level. Nah, ini kemarin level pertama ini di bulan Juni kita daftar dulu, kemudian akan diberikan tugas, kemudian di akhir tugas itu ada ujiannya Pak di level 1. Ketika kita gagal di sini, tenang saja, di level 1-nya akan ada remedial. Nah, ada remedial yang bisa kita ikuti kembali untuk ujian kembali. Kalau lulus baru bisa masuk ke level 2. Nah, begitu pun hingga level 4 ya. Jadi level 4 itu cuma 30 orang yang terpilih di masing-masing provinsi. Nah, di level 4-nya ini kita sudah dapat gelar sahabat rumah belajar ya. Jadi kita sudah diakui sebagai sahabat rumah belajar. Jadi kalau dari sini akan mengerucut hingga pada akhirnya terpilih 30 peserta per provinsi yang sampai ke level 4. Nah, di level 4 ini nantinya akan diberikan tugas seperti yang kami lakukan untuk mencari 5 orang lagi untuk diseleksi menjadi duta rumah belajar pada tahun itu. Jadi duta rumah belajar di tahun ini sementara dicari siapa sih yang layak untuk masing-masing provinsi untuk menjadi duta rumah belajar. Dan tidak perlu khawatir, di sini ada sertifikatnya. Oke, ada sertifikatnya. Ini sertifikat yang saya miliki sudah lumayan sih dari 2009. Ini saya ikut ini karena Pak Oji yang saya perlihatkan tadi, Samsul Faroji itu dia sampaikan tentang rumah belajar. Jadi saya ini ikuti. Jadi kalau sudah ikuti di sini, ini akan ada sini pelatihan saya. Di pelatihan saya kita sudah sampai level mana? Ini masing-masing ada kelasnya ini. Ya, ini level 4. Jadi
tahun ini Sulawesi Tenggara itu cuma ada 28 peserta yang sampai ke level 4 karena di level 3 kemarin beberapa tidak sempat mengikuti ujian sehingga yang mengerucut cuma sampai 28 orang. Tetapi kalau Pak Wahyudi mau ikut, siapkan mentalnya, siapkan motivasinya untuk tahun 2023 karena untuk tahun ini sudah lewat. Nah, saya lihat itu juga sebenarnya bukan cuma ini pembatik saja, ada apa ya, membatik ya, ada juga yang tentang aplikasi-aplikasi yang itu yang dipilih adalah 10, saya lupa namanya ini Ibu Sofi namanya, yang tahun ini tidak diadakan. Dia itu tentang membuat aplikasi, kemudian apa ya, ini itu diperlombakan untuk mencari 10 orang 10 terbaik yang akan diseleksi, tapi saya lupa namanya karena tahun ini tidak diadakan. Membatik ya kalau tidak salah ya. Memo ajar ya Pak, memo ajar ya. Yang ini yang simpatik, membatik dengan apa lagi? Saya lupa nih Ibu Sofi yang untuk ini yang ada saya lupa, ada tahun lalu tidak lolos juga. Ya, jadi kalau untuk simpatik ini yang duta rumah belajarnya gitu. Jadi tiap tahun ada 4 level, kemudian mulai dari level 1 sampai level 3, kalau sampai ke level 4 itu sudah jadi sahabat rumah belajar. Kalau dari 2019 itu sampai 2021 kami dapat apa nih, oleh-oleh dari kementerian seperti ini sahabat rumah belajar. Ya, ini yang tahun lalu, tapi yang tahun ini saya kurang tahu apakah dapat atau tidak. Saya pikir itu ya Pak ya. Bisa izin sedikit tambah Ya, kan silakan, Pak? Pak. Ya Pak, ini untuk lebih memperjelas lagi Pak. Itu maksudnya tadi yang level 1, 2, 3 itu ya yang dimaksud dengan program pembatik itu ya Pak? Iya. Sebelum masuk ke level 4. Iya. Gitu ya? Ya, jadi masing-masing tuh ada materi yang berbeda kita pelajari. Ada materi berbeda, tugas berbeda, sampai ke level 4. Di level 4 yang ketat persaingannya sebenarnya karena 30 besar untuk mencari 5 besar. Nah, 5 besar itu nanti akan diseleksi jadi satu duta rumah belajar di tahun itu. Ya, kalau yang saya tidak salah ingat itu yang dapat yang duta itu tahun berapa yang ada dapat laptop ya. Kalau Ibu Sofi kemarin dapat HP ya. Tahun 2020. Iya. Iya, jika diizinkan saya ingin berbagi informasi sedikit tentang pembatik ini biar lebih jelas ke Pak Wahyudi gitu. Boleh Pak Yasri? Silakan Ibu Sofi. Ya, saya mohon izin untuk lebih jelas ya untuk memaparkan tentang apa sih yang ingin diketahui Pak Yudi dari kegiatan pembatik begitu. Ya. Oke, apakah sudah terlihat saya melakukan share screen? Belum Bu, Ibu Sofi belum. Biasanya terkendala sinyal. Belum. Oke, sudah mulai tampak. Belum ya? Sudah mulai tampak. Pak, sudah terlihat ya, judulnya apa Pak Yasri? Sambutan pembatik 2022 oleh kampus Dandim. Iya, oke. Pak siapa tadi ya? Wahyudi. Pak Wahyudi. Oke, Pak Wahyudi, izin saya menambahkan beberapa penjelasan dari Pak Yasri, di mana sebenarnya ini adalah kegiatan tahunan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan sudah berlangsung hingga tahun ini, tahun 2022. Di mana kegiatan pembatik adalah kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK atau TIK. Ini adalah kegiatan atau program peningkatan kompetensi TIK bagi guru-guru yang mengacu kepada kerangka kerja dan kompetensi guru dari UNESCO. Standar apa yang ingin diambil dari pembatik ini, yakni guru-guru itu tahu tentang literasi, ada namanya level literasi di mana nanti ada pembahasannya apa itu literasi yang dilakukan dalam tahap itu, level itu, kemudian ada implementasi, guru-guru bisa berbagi, kemudian guru-guru juga bisa berkreasi sekaligus berkolaborasi. Ya.
kenapa kami ini mengikuti kegiatan pembatik? Yang pertama karena melalui kegiatan pembatik itu kami merasa ada peningkatan literasi dalam bidang TIK. Kemudian ada juga informasi terbaru tentang TIK itu semuanya dimasukkan dalam kegiatan pembatik. Dan beberapa kegiatan yang sudah kami ikuti itu akan terus naik menjadi level-level tertentu, dan ini adalah kegiatannya berskala nasional. Untuk sahabat rumah belajar atau guru yang sudah berada pada level 4 itu berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Jadi rumah belajar ini adalah portal pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah. Nah, di pembatik itu pada level 1 guru-guru akan mengikuti literasi TIK. Jadi guru-gurunya harus membaca materi, kemudian nanti akan ada ujiannya, dan sertifikat level 1. Nah, otomatis kalau lulus level 1 bisa masuk di level 2. Nah, ini yang mudahnya kemarin yang ada kendala, misalnya lagi ujian, tiba-tiba sinyalnya bermasalah, atau ada hal lain yang di luar dari kemampuannya yang menyebabkan dia tidak lulus, maka ada kelas remedial. Iya, jadi kami juga menyediakan kelas remedial bagi yang belum sempat lulus agar bisa lulus, begitu. Nah, di tahap 2 ada namanya implementasi TIK. Nah, di sini Bapak Ibu gurunya sudah diberikan materi, beberapa materi itu mereka pelajari, kemudian masih dipelajari secara mandiri dan membuat sebuah karya. Beda-beda sih tiap tahun tugasnya, tapi di tahun ini itu mengunggah video implementasi tentang kurikulum. Jadi mereka mengajar atau membuat video apa saja yang terkait tentang kurikulum yang sedang mereka jalankan, seperti itu. Hasilnya nanti mereka akan upload di beberapa link yang sudah disiapkan dalam kegiatan pembatik ini. Pembatik, nama platform untuk mengupload tugas-tugasnya namanya Simpatik, begitu. Setelah itu ada ujian daring, namanya ujian daring level 2. Nah, yang lulus di sini akan mendapatkan sertifikat level 2 dan diberikan kesempatan untuk mengikuti level 3. Nah, di level 3 lain lagi tugasnya, selain belajar mandiri secara dengan modul, nanti juga bisa mengunggah karya atau kontennya. Nah, setelah itu ujian lagi. Setelah ujian dites, kemudian kalau lulus, maka inilah yang teman-teman sekarang hadapi. Teman-teman yang melakukan sosialisasi ini adalah mereka sudah terpilih dalam pembatik level 4. Maka mereka harus berbagi dan berkolaborasi. 30 peserta tiap provinsi ini boleh berkolaborasi secara intern dalam provinsinya, boleh juga keluar. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka harus melakukan inovasi pembelajaran dan dibagikan kepada teman-teman. Inilah yang saat ini dilakukan. Nanti Bapak Ibu ini juga akan mendapatkan sertifikat kalau sudah dilakukan penilaian. Dan teman-teman yang masuk dalam kategori 5 besar juga nanti akan diberikan semacam wawancara atau ujian tambahan yang nanti akan ditentukan oleh Kemendikbud, tekniknya bagaimana, Pusdatin dalam tekniknya bagaimana, dan nanti yang terpilih terbaik itu akan menjadi duta rumah belajar. Untuk informasi duta rumah belajar, Bapak Ibu bisa melihatnya di akun simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini teman yang tahun 2021 kemarin. Ini adalah duta rumah belajar terbaik ya. Ini berasal dari Jakarta. Tapi tidak semuanya dari Jakarta, kemarin dari Kalimantan, Jawa Timur, dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Ini bisa dibaca, ya. Profil-profil mereka ada di sini semua. Begitu. Nah, itu untuk informasi tentang pembatik. Sahabat rumah belajar adalah orang-orang yang telah mengikuti pembatik sampai level 4. Nah, seperti itu. Dan duta adalah orang-orang yang sudah terpilih di tahun-tahun yang sebelumnya, atau tahun yang sebelum yang ini. Nah, seperti itu Pak. Siapa tadi? Ya, ya.
Nah, terkait tentang komunitas belajar, Bapak Ibu sekali lagi, platform Merdeka Mengajar adalah satu-satunya platform tempat kita belajar secara mandiri tentang kurikulum ini. Kenapa harus berubah? Karena dunia juga sudah berubah. Iya. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan oleh anak-anak tidak bisa lagi kita gunakan saat ini. Kita tuh harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah terus mengadakan perubahan-perubahan dan peningkatan. Ya, mari kita ikuti perubahan kurikulum ini dengan baik. Bukalah platform Merdeka Mengajar karena di dalam itu ada informasi sedetail mungkin dan sevalid-validnya tentang kurikulum Merdeka. Kalau mau buka komunitas, syaratnya sekarang harus menyelesaikan topik kurikulum. Ya, di situ isinya adalah menonton video-video pembelajaran, video-video informasi tentang kurikulum. Nah, kalau sudah selesai sampai tahap aksi nyata, bolehlah mengajukan di komunitas, mengajukan untuk membuat komunitas. Fungsinya apa komunitas ini? Supaya kita bisa berbagi praktik baik tentang kurikulum ini. Karena sebenarnya kita ini sama-sama belajar. Tidak ada instruktur di sini. Tidak ada yang lebih baik, tapi semuanya adalah boleh berbagi praktik baik apa yang sudah mereka dapatkan dalam pembelajaran tentang kurikulum. Kurikulum Merdeka ini juga adalah pilihan. Boleh menjadikan sebagai kurikulum darurat, di mana sebagian menggunakan kurikulum 2013, tapi sebagiannya sudah mulai mempelajari tentang kurikulum Merdeka. Ya, ke depan yang program sekolah penggerak dan IKM mandiri belajar ini sudah wajib untuk menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4. Semuanya untuk PSP dan IKM mandiri. Nah, guru-guru yang belum mendapatkan PSP dan IKM mandiri ngapain? Mereka harus sudah mulai bergabung, melihat-lihat informasi apa yang ada dalam kurikulum Merdeka, boleh gabung di komunitas yang sudah ada atau boleh membentuk komunitasnya sendiri. Yang penting sudah ada yang diselesaikan dalam topik kurikulum Merdeka. Begitu mungkin Pak Wahyudi apa yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Pak Wahyudi bisa bergabung dalam program pembatik tahun depan. Semoga kegiatan ini bisa terus berjalan dan kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa Bapak Ibu. Benar-benar kita mendapatkan informasi, kemampuan TIK dan kompetensi yang lebih dari guru-guru lainnya ketika Bapak Ibu bergabung dalam pembatik. Begitu Pak Yasri, mohon maaf mungkin ini agak double-double penjelasannya dengan Pak Yasri. Demikian, semoga bermanfaat. Mantap Ibu Sofi. Ini ya rasanya kalau Duta yang jelaskan dengan SRB, sahabat rumah belajar. Oke, bagaimana Pak Yudi, Pak Wahyudi ya? Tahun depan ikut Pak Wahyudi. Salah Pak. Tapi kalau saya izin Pak ada sedikit lagi supaya tuntas Pak. Iya, silakan. Untuk pertanyaannya. Ya Pak, ini terkait dengan tes. Apakah prosedurnya itu sebelum kita masuk di kegiatan pembatik itu ada tidak tes awal seperti yang di guru penggerak itu? Kemudian yang kedua, ada tidak standar literasi TIK yang harus dikuasai calon peserta? Karena kenapa Pak? Terus terang saya sempat down Pak kalau berpikiran bahwa ada standar penguasaan TIK. Karena setelah saya kurang lebih 4 bulan bersama dengan Bu Jumaida dan Ibu Pina Rosa, terus terang saya mengaku level kemampuan TIK saya jauh di bawah beliau yang dua ini Pak. Makanya itu saya sempat down, apakah kalau bisa tidak saya bergabung dengan kegiatan pembatik ini atau bagaimana? Terima kasih Pak. Izin saya langsungkan saja Pak Yasri. Iya, silakan Bu. Oke, karena ini lebih banyak pertanyaan tentang pembatik ya, karena memang tiap tahun itu berbeda-beda untuk strateginya untuk belajarnya. Jadi awal untuk mendaftar pembatik itu tidak ada tes sama sekali, tidak ada. Pokoknya pas lihat teman-teman mensosialisasikan bahwa oh pembatik lagi dibuka, ayo langsung mendaftar di Simpatik. Jadi buka simpatik.kemdikbud.belajar.id. Di situ Bapak Ibu bisa langsung klik kelas mana yang sempatnya. Jadi banyak gelombang-gelombangnya Pak Yasri ya.
Jadi ini betul-betul menyesuaikan dengan teman-teman. Misalnya di gelombang tanggal ini sampai tanggal ini, oh saya tidak bisa ikut, oh saya bisa ikut di gelombang berikutnya. Nah, kalau sudah masuk kelas, Bapak Ibu akan diberikan materi. Materi itu Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Nah, sudah belajar mandiri, Bapak Ibu boleh secara strategi bertukar pikiran dengan teman atau apa untuk kemudian bisa mengikuti kegiatan ujian dari level 1 atau literasi ini. Jadi betul-betul yang digali adalah pemahaman Bapak Ibu tentang apa yang sudah dibagikan. Kalau yang tidak dibagikan tidak ditanyakan Bapak Ibu. Jadi ada memang modul-modul yang sudah dibagikan untuk siap dipelajari, dan indikator-indikator yang ada dalam modul itu yang akan ditanyakan di dalam soal-soalnya. Jadi tidak menanyakan di luar dari pengetahuan Bapak Ibu sih, begitu. Beberapa teman saya di sekolah waktu masih di Kolaka, kami itu biasa saya ajak, pokoknya ikut saja, mau tahu nanti bagaimana modelnya, mau tidak tahu yang penting mendaftar dulu. Setelah itu ayo kita belajar sama-sama, kemudian bisa sih ujiannya bersama-sama. Itu biasa. Iya, makasih Bu Sofi. Gimana Pak Yudi? Iya, jadi memang ada waktu-waktunya, misalnya di level 1 itu kita diberikan beberapa gelombang ya untuk menyesuaikan, misalnya 10 hari ke depan kira-kira saya akan ada kegiatan yang saya tidak bisa ikuti ujiannya, ya kita bisa ikuti gelombang 2-nya, level 1 gelombang 2, level 1 gelombang 3, sampai kemarin kok enggak saya itu ada berapa ya, 40 gelombang ya yang bisa. Jadi memang ada rentan waktu belajarnya dan waktu ujian di tiap levelnya itu memang ditampilkan di situ. Jadi kita lihat di mana kita punya waktu yang bisa ikuti kegiatan itu. Ya, Pak. Oke, sip. Gimana Bapak Ibu yang lain? Kalau ada yang ingin bertanya terkait PMM dengan kegiatan ini, ya tadi yang saya maksud itu membatik ya. Kalau ini pembatik, yang satunya membatik, membuat bahan ajar berbasis TK itu sayangnya tahun ini tidak diadakan. Jadi ada juga, jadi kemarin saya lihat itu ada yang beberapa yang juara di membatik, ternyata mereka unggah itu tugas dari pembatik ini. Jadi ada simpatik, ada membatik, dengan ada si batik kalau tidak salah yang satu itu. Tapi yang sering kita ikuti yang ini, pembatik. Oke, baik. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah clear, Ibu Hasnia? Baik, Ibu Sofi. Ya baik, kalau memang sudah tidak ada ya, Ibu Sofi mungkin terkendala jaringan ya. Ya baik, kalau memang sudah tidak ada, kegiatan kita pada siang hari ini menjelang sore ya untuk Indonesia bagian Barat kita bisa akhiri. Tapi mungkin dari Bu Sofi mungkin ada yang ingin diberikan kata-kata penutup? Jaringan kayaknya Pak. Oh iya, jaringan ya. Oke, dari Ibu Vina, Ibu Rahmayani, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri? Memberi motivasi. Sebenarnya saya ingin bertanya trik sukses menjadi duta nih sama Bu Sofi. Tapi jaringannya kurang bagus. Iya, gimana sih ya trik sukses biar kita bisa ya menjadi duta lah. Ya, kalau Ibu Sofi itu seingat saya dia dari 2018, 19, nanti tahun 2020 baru berhasil mengikuti rumah belajar. Jadi dia 3 tahun berjuang, masuk 2018 itu 2 besar, 2019 2 besar, 2020 itu terakhir dia ke level itu dan akhirnya lulus jadi duta rumah belajar. Ini menarik sih. Iya, sebetulnya pengen juga ya Pak dengar ceritanya gitu, tahap-tahapan yang tapi Bu Sofinya udah duluan. Iya, saya sebenarnya Ibu Sofi itu punya pengalaman yang wow, karena tahun 2019 itu dia ke Belanda ya, menimba ilmu di sana. Sudah luar biasa. Ya, kalau kami cuma sampai ke Malaysia, dia dikirimnya ke Belanda dalam program buku di luar negeri. Oh iya, luar biasa ya. Zamannya Pak Muhajir Effendi. Kalau kita dikirim kemana Bu Vina?
Terus saya mau ngomong ini suara. Kalau saya tidak salah kemarin ada ya program itu guru penggerak angkatan 1-2 yang mereka seleksi untuk ke luar negeri juga. Kalau tidak salah itu sempat dengar kabar. Iya, ke Singapura, Pak, ke Singapura. Nanti untuk angkatan 4 juga ada. Nanti ada satu terbaik ya yang akan dikirim ke Singapura. Oh, mantap. Kemarin ini saya juga sempat panas sih. Sekolah penggerak ternyata juga ada seperti itu, mereka cari 50 yang bisa bahasa Inggris untuk dikirim ke mana ya kemarin. Cuma saya bilang, aduh ini kepala sekolah pun tidak bisa bahasa Inggris, coba saya. Aduh, jadi kalau program pemerintah kita ikuti saja, siapa tahu di belakangnya ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Betul, Pak. Oke, baik. Ada kata penutup sih Ibu Rahma, soalnya suaranya Ibu Rahma ini kayak dari kementerian kalau lagi ada acara. Jangan lupa foto dulu kita, Pak. Oh iya, foto. Aduh, saya lupa buka WA-nya. Foto. Bisa dari situ Ibu Ines atau siapa ya, Ibu Rahma ya. Soalnya ini laptopnya agak lambat. Kita foto dulu sebelum kita akhiri. Ya. Oke, siapa yang pandu foto? Aduh, suaraku kayak terjepit. Oke, Ibu Rahma mungkin. Saya yang foto. Oh, ya, Pak Ibu yang. Oke, silakan buka. Bu Vina aja. Iya. Gimana gayanya? Bebas ya. Bebas. 1, 2, 3. Oke. Boleh pakai gaya rumah belajar. Oke. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa isi absen ya di link di pesannya. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini, Ibu Vina Rosa dan Ibu Rahmayani. Ibu Siti Jumaida juga tadi mohon maaf beliau ada kendala karena katanya anaknya sakit, jadi dia tidak bisa lanjutkan sebagai moderator. Bapak Ibu guru hebat sekalian, terima kasih telah mengikuti kegiatan kami di siang hari ini. Semoga kedepannya Bapak Ibu bisa bergabung dalam kegiatan pembatik di tahun 2023, menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah teman. Jadi kita bisa berbagi dengan teman-teman dari provinsi lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sofi masuk lagi tuh. Siapa mau tanya-tanya? Ya, halo Pak. Aduh ya Pak Sri, saya terlempar ini sinyal di laptop tidak mau ini. Halo. Iya, Bu. Iya. Ini Ibu Rahma mau bertanya nih. Kebetulan kan. Halo. Iya, silakan. Iya, Bu Sofia. Iya, mohon maaf sinyal di tempat saya sedang tidak mendukung. Iya. Apa tadi? Mohon maaf, apa ya tadi ya? Ada yang mau ditanyakan tadi ya? Dia tadi mencoba untuk tidak bisa. Iya, tadi kita ini Bu Rahman tanya gimana sih tipsnya untuk sampai ke menjadi duta. Duta itu. Oh, tips dan trik biar menjadi duta. Iya. Oh, kalau boleh sih saya berbagi share screen boleh enggak? Ini saya joinnya lewat HP. Nanti saya dikit. Kalau berkenan sih ini lewat laptop lama sekali sinyalnya lambat loading. Ya. Boleh ya? Sangat berkenan, Bu. Iya, saya cek dulu di mana kemarin. Oke. Gimana nih share screen-nya? Bagikan layar mulai berbagi. Mulai sekarang. Oke, sudah nampak. Apa yang nampak Pak Yasri? Ini WA-nya kalian. Iya. Oke. Oke, ini mohon maaf, ini kemarin ini saya ngambil saya ngambil materi yang sudah jadi saja belum saya edit ini. Apakah sudah terlihat? Ya, jadi kemarin tuh saya ada sempat bincang-bincang dengan beberapa guru yang berada di daerah Papua untuk berbagi tips dan trik untuk lolos pembatik level 1 sampai level 4. Saya tidak mengatakan ini lolos menjadi duta, tapi saya berbagi tips dan trik saja sehingga bisa
sampai pada level 4 karena kebetulan alhamdulillah saya ini apa ya, orang bilang katanya kemarin ini tim tangguh karena sudah sejak tahun 2018 mendaftar pembatik, walaupun tidak terpilih menjadi duta, kok saya mau lagi ikut lagi. Padahal sebenarnya mereka yang tidak diketahui mereka adalah saya sebenarnya tidak mengejar untuk menjadi seorang duta, tapi saya mengejar ilmunya yang luar biasa. Saya kemungkinan tidak akan bisa membuat media pembelajaran yang beragam kalau tidak dibekali atau dimodali dari kegiatan yang ada di dalam pembatik begitu. Nah, bahkan itu saya dari kegiatan pembatik bisa menghasilkan beberapa karya. Di sini ada 29 karya atau bahan ajar. Saya sudah bisa membuat video pembelajaran multimedia interaktif, itu saya dapatkan dari kegiatan membatik, kegiatan pembatik ya. Jadi entah itu berbasis SAC ataupun articulate storyline, itu sebagainya itu saya dapatkan dari kegiatan membatik. Nah, sehingga saya aktif untuk mengikuti beberapa kegiatan dengan modal banyaknya pengetahuan dan kegiatan-kegiatan. Nah, apa sih duta itu? Yang pertama, kami ini kan adalah perpanjangan tangan dari Pusdatin atau Kemendikbud terkait tugas-tugas kami untuk menjadi